Saudara Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri tengah memburu pemilik akun Twitter @koprofiljati yang diduga menghina Ibu Iriana Joko Widodo. Polisi kini sedang menyelidiki identitas pemilik akun itu. Polisi menyebut sudah menemukan unsur pidana dari unggahan Koprofiljati di Twitter itu. Akun Koprofiljati sempat membuat cuitan yang menyertakan foto Ibu Iriana Jokowi dan istri Presiden Korea Selatan, Madam Kim, dengan keterangan foto yang diduga menghina Ibu Iriana. Kami kutip saudara dari kompas.com, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Adi Vivit bilang, betul sedang dicari, kita sedang lidik identitas pelaku. Kita sudah temukan dugaan unsur pidananya. Pakar Hukum Pidana Heri Firmansyah menilai ada pelanggaran pencemaran nama baik dan dalam atau pada unggahan dengan kalimat tak pantas kepada Iriana Joko Widodo. Pengunggah pun bisa dijerat Undang-Undang ITE meski sudah meminta maaf. Meski demikian saudara, Heri berharap pengunggah dimaafkan dan dijadikan pembelajaran bermedia sosial bagi warganet. Bisa dikaitkan dengan penggunaan Undang-Undang ITE, di mana hal ini adalah bicara tentang kehormatan seseorang yang direndahkan tadi. Sebagian orang beranggapan hal ini perlu untuk ditindaklanjuti karena hukum, tapi dalam konteks ini mungkin ada kebijakan ya, karena bicara tentang pencemaran nama baik ataupun kedudukan kehormatan seseorang kan melihat secara pribadi ya. Saya pribadi berharap ada permaafan. Dan ini bisa jadi pelajaran bagi banyak orang untuk berhati-hati dalam bermedia sosial. Di antara kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 Bali, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kedatangan Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyung Hee dan menyediakan jamuan minum teh. Penampilan Ibu Negara Korea Selatan di KTT G20 memang mencuri perhatian publik. Namun, di media sosial Twitter, pemilik akun @koprofiljati mengunggah foto Ibu Negara Iriana Jokowi bersama Madam Kim. Ia menulis keterangan foto dengan kalimat yang tidak etis. Unggahannya sempat memancing reaksi putra sulung Presiden yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Lewat akun Twitternya, Gibran sempat membalas akun @koprofiljati yang diduga memperolok foto Ibu Negara dengan menuliskan, "Salah paham?" Namun belakangan, Gibran menyatakan tidak akan membawa unggahan tak etis itu ke ranah hukum. Mau melaporkan ke polisi? Ora, aku sehat gawean ya. Tapi sempat tersinggung atau marah nggak, Mas? Enggak. Enggak, kenapa marah? Ya, maksudnya ibu dikomentari seperti itu. Enggak, wis biasa. Enggak tahu, tanya ibu ya. Tenang, tanya ibu. Mas kecewa apa? Kecewa apa? Itu kan menggunakan medsos untuk secara tidak langsung kan juga membawa nama Indonesia juga. Yes, kuwi. Cukup biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Kita ngurusi yang lain-lain. Setelah unggahan itu viral, @koprofiljati diketahui bernama Karisma Jati, dan di akun Facebooknya ia menulis surat terbuka meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Ibu Iriana, dan keluarga kepresidenan. Dengan ini, saya Karisma Jati meminta maaf kepada keluarga besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk kerabat, staf, dan pejabat di lingkungan kepresidenan. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan. Begitu tulis Karisma di akun Facebook. Atas kasus ini, sebagai keluarga Ibu Negara, Gibran mengingatkan dan mengimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Lebih lengkap saudara soal foto mengolok-olok Ibu Iriana Joko Widodo di media sosial akan kami bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bung Jamin Ginting, selamat petang, sehat selalu. Jadi kalau kita berbicara soal foto itu,
Ya, kalau Ya. kita bicara soal foto itu, apakah ada unsur pidananya dalam unggahan warganet itu, Bung Jamin? Ya, pertama begini ya, kita menyayangkan perbuatan yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan yang tidak pantas ya. Pertama itu kita menyesalin. Yang kedua adalah kedudukan ini adalah kedudukan istri daripada Presiden Republik Indonesia. Jadi dalam ketentuan aturan hukum di negara kita memang istri tidak menjadi lingkup yang bisa masuk dalam kategori penghinaan terhadap kepala negara ataupun presiden. Nah, dalam ketentuan terkait dengan laporan ini tentu nanti kaitannya terkait dengan Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 3 terkait tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311. Nah, kalau masuk pasal 310, 311 tentu itu ada kaitannya dengan delik aduan. Artinya orangnya sendiri yang harus memberikan laporan aduan terkait tentang pencemaran tersebut. Nah, dari delik aduan ini, maka karena ini menggunakan sarana elektronik, maka pakai pasal 27 ayat 3. Nah, apakah kalimat kata yang diucapkan itu memiliki unsur penghinaan, maka harus dibuktikan dulu pasal 310 dan 311-nya. Permasalahan yang muncul yang selalu yang kita hadapi adalah 327 ayat 3 itu mereka tidak mau buktikan dulu 310, 311-nya begitu. Nah, langsung aja pakai pasal 27 ayat 3. Nah, ini sangat tidak etis karena di pasal 27 ayat 3 itu harus merujuk kepada pasal 310 dan 311. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Perlu 3 ahli, Mbak Nilu. Pertama adalah ahli bahasa yang menafsirkan, yang bisa memberikan secara sistematis apakah kalimat itu ada niat jahat terkait dengan unsur penghinaan. Yang kedua, apakah benar pelaku itu adalah orang yang mengirimkan melalui sarana elektronik tersebut adalah orang itu atau ada orang lain yang mentransmisikannya. Yang ketiga adalah ahli pidana tentunya untuk menerapkan ketentuan pasal 2310 dan 311 itu dapat dipenuhi. Nah, itu yang harus dibuktikan, Mbak Nilu. Oke, jadi kalau kita merujuk pada unggahan tersebut, kalau dari kacamata Anda itu bisa dilaporkan, artinya ada pidana yang bisa dibawa ke polisi begitu? Ya, terkait dengan dugaan, ya Bisa. kita lihat konteksnya. Karena kalau pencemaran nama baik itu adalah langsung kepada personal orang tersebut. Oke. Nah, apakah kaitan ini menyangkut tentang personal yang ditujukan itu adalah ibu negara atau dalam kalimat tersebut dia tidak memiliki kehendak untuk menyampaikan itu merujuk kepada ibu negara. Nanti ahlinya Oke. bahasa dan situasi itu akan menentukan apakah itu merujuk kepada personalnya. Begitu. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan polisi juga menyebut sudah mulai bergerak ya untuk melihat siapa pelakunya atau yang mengunggah itu. Jadi kalau Anda mau melihat apa yang dilakukan oleh polisi gimana? Ya, tentu pertama kalau sudah polisi melakukan penyelidikan tentu sudah ada laporan. Nah, laporan itu berdasarkan pengaduan. Nah, pertanyaannya apakah ibu negara kita sudah mengadukan hal itu kepada pihak kepolisian atau itu atas inisiatif daripada polisi sendiri ya? Kalau misalnya ini delik aduan, berarti kan tidak bisa polisi yang bergerak sendiri. Oh, tidak bisa, Oke, tidak. Polisi artinya tidak bisa. Anda membaca kalau sampai sudah diproses oleh polisi, artinya Anda membaca sudah ada yang melaporkan. Kelihatannya kalau memang sudah masuk proses penyelidikan, berarti kan sudah ada aduan terkait dengan Twitter yang sudah Oke. disampaikan. Nah, kalau misalnya delik aduan begini, dalam kasus ini misalnya harus yang bersangkutan yang melaporkan, ataukah ini bisa dilaporkan juga oleh orang yang di luar keluarga Jokowi atau Presiden Jokowi? Dalam hal ini boleh siapa saja, artinya kuasa hukumnya juga bisa untuk melaporkan tersebut, tetapi orang yang dirugikan harus diperiksa kan, karena dia yang Bung Jamin? merasa kan harkat dan martabatnya harus diperiksa sebagai korban dari perbuatan tersebut. Oke, Ya. misalnya di luar pengacara, misalnya relawan yang lain, misalnya yang melaporkan itu bisa dilakukan? Oh enggak, dia harus kasih kuasa, Mbak Nilu. Jadi ada kuasa khusus untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran itu sendiri. Nggak bisa setiap orang melaporkan. Karena bisa saja orang yang dirugikan ini korban tidak mau dan tidak merasa dirugikan. Jadi nggak bisa dalam konteks delik aduan nggak boleh seperti itu.
Oke, nah kalau kita lihat setelah unggahan itu ramai jadi perbincangan, termasuk juga ada reaksi dari dua putra Jokowi begitu, ada permintaan maaf yang keluar dari pengunggah foto. Bagaimana Anda melihat permintaan maaf ini? Apakah kemudian bisa selesai begitu kasusnya ketika sudah ada permintaan maaf? Ya, pertama permintaan maaf itu ya adalah penyelesaian yang mendalam dari orang tersebut. Nah, maka hal ini nanti digantungkan kepada orang yang merasa dicemarkan. Kalau dia merasa bisa memberikan maaf, inilah muncul restoratif justice namanya ya. Dalam konteks restoratif justice itu bisa. Jadi para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut untuk lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau permintaan maaf itu tidak bisa diterima, maka otomatis ini akan berlanjut ya, pemeriksaan sesuai dengan tadi bukti-bukti dan fakta dan ahli yang harus mendengarkan dan didengarkan untuk memberikan keterangan. Jadi dua hal itu kemungkinannya akan terjadi, Mbak Nili. Oke, jadi meskipun minta maaf kalau misalnya ini berlanjut ke proses hukumnya ya tidak bisa selesai begitu saja ya. Bung Jamin, dua putra Ibu Iriana ini memilih untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi atau memilih untuk diam saja. Bagaimana Anda menanggapi ini? Saya kira sikap yang bijaksana dari orang yang melakukan ini sudah melakukan minta maaf. Artinya tentu juga saya kira Presiden juga sangat bijaksana, apalagi Ibu Negara juga ya saya bijaksana. Kiranya juga kalau saya melihat kalau hal ini menjadi isu yang sangat merendahkan tentunya dilanjutkan. Tapi kalau menurut Ibu Negara ini adalah hal yang wajar sebagai suatu kritik ataupun apapun itu yang bisa lebih baik ke depan atau tidak menyangkut tentang harkat dan martabat dirinya, ya restoratif justice itu akan muncul gitu. Jadi ada upaya untuk memaafkan pelaku ini sehingga pelaku lagi ini tidak melakukan lagi hal yang sama, bahkan menjadi efek trigger mechanism buat yang lain supaya lebih bijaksana dalam memberikan komentar dalam media sosial begitu, Mbak. Iya, itu yang paling penting. Ini harus jadi pelajaran bahwa memang kita bebas berekspresi di media sosial, tetapi ada etik yang harus dijaga, jangan sampai masuk ke ranah hukum. Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.